Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang akan kita pelajari dapat terserap dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Khoirotul Mahmudah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan suatu materi yang harus dipelajari sebelum belajar lebih lanjut mengenai program linier dua variabel. Setelah kita mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, nantinya kita juga akan belajar bagaimana menentukan suatu daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum kita belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel atau PTLDV. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, di mana tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contohnya, di sini Ibu ada X dikurangi 2Y kurang dari 4. Selanjutnya ada 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Setelah kita mengetahui apa itu PTLDV atau pertidaksamaan linier dua variabel, selanjutnya kita beralih ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV adalah gabungan dari dua atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Gabungan dari pertidaksamaan yaitu X dikurangi 2Y kurang dari 4 dan 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12 merupakan suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah kita belajar apa itu PTLDV, kemudian SPTLDV, sekarang kita belajar mengenai bagaimana menentukan suatu daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini Ibu ada contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel berikut, yaitu X dikurangi 2Y kurang dari 4, 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama yaitu tentukan persamaan garisnya dan gambarkan garis pembatasnya. Nah, karena kita harus menggambarkan garis pembatas, agar lebih mudah kita ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X dikurangi 2Y kurang dari 4. Maka diubah menjadi bentuk persamaan menjadi X dikurangi 2Y sama dengan 4. Kemudian kita cari dua titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya sehingga didapatkan titik yang pertama yaitu 4,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Setelah disubstitusikan kita dapatkan titiknya yaitu 0, -2. Setelah kita dapatkan kedua titiknya, langkah selanjutnya kita gambarkan kedua titik tersebut ke dalam suatu bidang koordinat kartesius. Setelah kita gambarkan kedua titik tersebut ke dalam bidang koordinat kartesius, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis yang melewati dua titik tersebut, sehingga didapatkan gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 3Y dari sama dengan 12.
Kemudian kita ubah menjadi bentuk persamaan menjadi 2x ditambah 3y dengan 12. Seperti langkah sebelumnya, kita tentukan dua titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y pada persamaan garis tersebut, di mana titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan garisnya sehingga didapatkan titiknya yaitu 6,0. Untuk titik yang kedua pada garis 2x ditambah 3y sama dengan 12, titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Setelah disubstitusikan, kita dapatkan titiknya yaitu 0,4. Selanjutnya, setelah kita dapatkan dua titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan garis yang kedua, kita gambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius pada langkah sebelumnya. Nah, setelah kita gambarkan titiknya, kita tarik garis yang melewati dua titik tersebut. Sekarang kita sudah dapatkan dua garis pembatas. Namun di sini terdapat aturan. Dalam menggambarkan garis pembatas, apabila tanda ketidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka garis pembatasnya kita gambarkan putus-putus. Untuk tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garis pembatasnya kita gambarkan utuh. Maka untuk persamaan garis yang pertama, karena kita dapatkan dari tanda ketidaksamaan kurang dari, maka kita gambarkan putus-putus. Untuk persamaan garis yang kedua, karena kita dapatkan dari tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, maka kita gambarkan utuh. Langkah pertama, kita berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu ambil sebarang titik di luar garis sebagai titik uji. Di sini titik yang paling mudah adalah titik 0,0. Sehingga kita tentukan titiknya yaitu 0,0. Setelah kita tentukan titiknya, kita berlanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu mensubstitusikan titik yang telah kita ambil tadi ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel sesuai dengan soal. Untuk mempermudah, bisa kita buatkan tabel seperti ini. Setelah disubstitusikan, didapatkan untuk pertidaksamaan yang pertama, hasilnya yaitu 0 kurang dari 4. Selanjutnya, kita cari nilai kebenarannya. Apakah benar bahwa 0 kurang dari 4? Ya, jawabannya adalah benar. Kita simpan dahulu jawabannya. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, didapatkan hasilnya adalah 0 lebih dari sama dengan 12. Sehingga, apakah benar bahwa 0 lebih dari sama dengan 12? Ya, tentu saja jawabannya adalah salah. Sekarang kita sudah dapatkan nilai kebenarannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama adalah benar dan untuk pertidaksamaan yang kedua adalah salah. Dari nilai kebenaran yang sudah kita dapatkan, setelah kita substitusikan titik uji tadi, apabila bernilai benar, maka daerah dengan titik 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Sebaliknya, jika telah kita substitusikan dan nilainya adalah salah, maka daerah dengan titik 0,0 merupakan bukan daerah penyelesaian. Nilai kebenaran ini akan kita gunakan untuk menentukan daerah penyelesaiannya, di mana dalam menentukan daerah penyelesaian bisa kita arsir yang merupakan daerah penyelesaian dan bisa juga tidak kita arsir yang merupakan daerah penyelesaian sehingga menjadi daerah bersih. Karena keduanya sama-sama benar, sekarang kita sepakati. Karena ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel di mana akan ada dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, maka agar lebih mudah kita sepakati bahwa daerah yang bersih atau tidak diarsir merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya, setelah kita sepakati, kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Nilai kebenaran yang telah kita dapatkan pada langkah sebelumnya untuk garis pembatas yang pertama yaitu X dikurangi 2Y kurang dari 4 adalah benar. Maka daerah dengan 0,0 kita biarkan bersih dan yang bukan merupakan daerah 0,0 kita arsir.
Selanjutnya untuk garis pembatas yang kedua, yaitu dari pertidaksamaan 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Karena nilai kebenarannya adalah salah, maka daerah dengan 0,0 kita arsirkan. Setelah kita arsirkan, selanjutnya yaitu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Sesuai yang telah kita sepakati, yang merupakan daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir. Agar lebih jelasnya, kita bisa menuliskan HP atau himpunan penyelesaian untuk daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir. Jadi di sini kita dapatkan bahwa daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel X dikurangi 2Y kurang dari 4 dan 2X ditambah 3Y dari sama dengan 12 adalah daerah yang bersih atau bertuliskan HP. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baiklah anak-anak semuanya, jangan lupa terus belajar, tetap semangat, dan tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Ibu akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.